and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati.
Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amen, amen. Tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tujukan hati kita kepada Allah kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau segalanya, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
segenap hati katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami bersyukur dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih
Jadilah di tempat ini seperti di surga. Biar kemuliaan hadirat-Mu melingkupi tempat ini ya Tuhan. Penuhi, urapi, dan jamah Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Everybody stand on your feet now and worship the Lord. Put your hands up in the air. Glorify the name of Jesus. Glorify the name of Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Ramaya, oh, Ramayari. Memenuhi, mengurapi, menyegarkan kami, memulihkan, menyembuhkan. Oh, ya rala barala 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 bo, ya rala barala barala be, ya rala barala barala bo, my soul, ya rala barala bo, Jesus, ya rala my soul, hadirat-Mu, ya rala barala barala, ya rala my soul, Jesus, Jesus, hadirat-Mu. Oh, we come to praise your name. Oh, we worship you. Jesus. Ya rala barala barala. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Come on, everybody sing. Somebody sing. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Is he worthy right now? Come on. I sing praises to your name. Oh Lord, somebody sing. Oh yes. For your name. Yes, Lord. Oh, yeah, yeah. I sing praises to your name. Oh, Lord. Somebody sing.
Yesus bagi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, bagi Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Elohim, Adonai, El Shaddai. Somebody scream! Woo! Hallelujah. 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 Tuhan, kami merayakan kebaikan-Mu, kami merayakan kebesaran-Mu, kami merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Keajaiban-Mu, kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kami bersyukur Engkau selamatkan kami, Engkau pindahkan kami dari gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Tuhan, Engkau kekuatan bagi kami, Engkau perisai bagi kami, bersyukur kepadamu. Sebab kami ada di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami sorak-sorai dan menyerukan nama Yesus. Kami mau bersyukur dan merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau mengatakan Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik dan Engkau setia. Kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Dan kebaikan-Mu tidak pernah lekang oleh waktu. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami hormati. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami memuji nama-Mu dan kami bersorak-sorai buat nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, ayo semua umat Tuhan semua berkata, ayo sorak-sorai tepuk tangan berbuat Allah kita. Ayo sorak-sorai tepuk tangan berbuat Allah kita. Boleh 1 menit sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Just 1 minute please. Come on, 1 minute. Shout the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Oh yeah. So selamat datang di Senayan City. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh sambut saudara kita kanan kiri depan belakang kita. Saudara, come on. Ayo greeting kanan kiri kita, berikan salam, katakan selamat datang. Ayo kita semua menyembah Tuhan sama-sama. Kita semua satu keluarga dalam Tuhan. Come on. Alright, are you ready church? Alright. Come on, clap your hand on God's people. I've seen you do it before. I know that you can do it again. You are all powerful. Lord, you are the throne, and we all know you can do miracles. You're the Lord of all. You're able. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Angkat tangan sama-sama. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. Say, I know you can. There is no other, nobody greater than you. Come on. Bersama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Hey, I know you can. Oh yeah. Yeah. Oh. Keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this praise away.
Everybody scream. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan nama Yesus, nama yang berkuasa, amen. Kita akan bersaut-sautan dan tinggikan nama Tuhan Yesus. Ready? Sing. Jesus, 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 yeah! Working all things for my God, turning it all around. Jesus, you're always be good. In your presence, I
Bagi Dia yang layak terima pujian dan kehormatan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Namanya siapa, saudara? Alright, tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita, saudara. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Terus kita tujukan hati kita kepada Tuhan kita. Kita menyembah Dia, kita tinggikan Tuhan. Kerinduan kita adalah kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan dijamah oleh Tuhan, diberkati dan diubahkan oleh Dia. Amen. Haleluya. Moses stood on the mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. Israel saw the glory and it shined down through the age. Now you call me to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and grace. I could make it through the end if I could just see your face. Moses stood on the mountain, waiting for you to pass by, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. All of Israel saw the glory and it shined down through the age. Now you call me to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. We wait, then gird up my legs that I might stand in this holy. Show me your face. Oh, power and grace. I could make it through the end if I could just see your face. Show me your face. This is our prayer, God. This is our prayer. I need you. We wait for you. And gird up my legs that I might stand in this holy
Everybody call his name Yahweh. Yahweh. Elohim. Shaddai. Oh, Jireh. Adonai. Hey. Manifesting now. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Panggil namanya yang berkuasa. Yahweh. Elohim. Shaddai. Adonai. He manifesting now. Sing it one more time. Sing it one more time. Yahweh. Yahweh. Elohim. Shaddai. Show me your face, Lord. Hallelujah, hallelujah. Show me your face. Yaralava, yarama, yaso. Then gird up my leg, that I might stand in this holy place. Yeah, show me your face, Lord. Oh, your power and grace. Yeah, hallelujah. I will make it through the end if I could just see your face. Semuanya berdoa dalam roh sama-sama. Ya ralaba, 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 ralaba. Worship in the spirit. Worship in the spirit. Worship the Lord. Worship the Lord. Ya ralaba, 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 ralaba. Biar kemuliaan hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Curahkan Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu. Hujan awal, hujan akhir terjadi. Biar surga terbuka di atas kami. Ya ralaba, 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 ralaba. Oh ya. Ya ralaba, 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 ya sing. Ya ralaba, 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 ralaba. Ya ralaba, 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 ralaba. Show me your face, Lord. Show me your. Then gird up my leg. It is holy. Hallelujah, hallelujah. Show me your face, Lord. Oh, power and Jesus. I will make it to the end if I could just see your face. Mari kita angkat tangan kita dan sembah Tuhan. Saudara yang sudah berbahasa roh, sembah dengan bahasa roh. Yang belum berbahasa roh, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya ralamaso. Ikara lama ya ralamutusyandi. Haleluya. Hira lama ya ralamutusyandi. Niara lama so. Ikara lama ya ralamu. Haleluya. Iara lama si. Niara lama syande. Ikara lama ya ramutusyandi. Ikara lama so. Iara lama si. Hira lama ya na ya ralamutusyandi.
senderemo. Ikara lama yara mutu shanda. Ikara lama so. Iara lama senderemo yara mutu shanda. Haleluya. Haleluya. Iara lama senderemo yara mushanda. Haleluya. Haleluya. Hikana ya rarabu shindedededede bayara. Kami semua sayang padamu Tuhan. Kami cinta banget sama Tuhan. Kami ingin hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi daripada Roh Kudus, jamah setiap kami. Biar sore hari ini, bahwa kami masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Tarik kami lebih dalam lagi dengan Tuhan. Biar kami boleh merasakan ya Tuhan, kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari saudara ambil waktu masing-masing kau berdoa kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu, kerinduanmu, kehausanmu, kebutuhanmu yang paling dalam. Dia ada di sini untuk setiap kita semua. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Peluk anak-anak perempuan-Mu. Peluk anak-anak lelaki-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Peluk kami ya Tuhan, peluk kami ya Tuhan. Kami yang Kau ingin lebih lagi. Kami ingin Engkau lebih lagi Tuhan. Hikarala basendere moyarala mutu shando. Haleluya. Mari berdoa, mari minta. Apa yang Engkau ingin untuk Tuhan Yesus lakukan bagimu, mari minta saat ini. Apa yang Kau ingin untuk Tuhan Yesus lakukan bagimu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau dengar mereka yang sedang berseru untuk keluarga mereka. Yang belum percaya padamu, yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka minta sisi keluarga mereka diselamatkan ya Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Selamatkan setiap suami, istri, papa, mama, anak-anak, kakak, beradik. Tuhan selamatkan ya Tuhan. Engkau dengar mereka sedang menjerit Tuhan, memintakan kesembuhan, memintakan mujizat. Tuhan jamah Tuhan, berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu Tuhan atas umat-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mereka sedang berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan. Ya Tuhan dengar ya Tuhan, berkati setiap anak-anak daripada papa, mama ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Jagai lindungi Tuhan seisi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan dengar doa setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk pekerjaan mereka, untuk bisnis usaha. Untuk setiap kaum profesi Tuhan berkati semuanya Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Ya Tuhan berkati Tuhan, curahkan berkat materi ya Tuhan. Atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berikan mujizat, Engkau berikan kesembuhan Tuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Yang sakit mentalnya Tuhan, jiwanya Tuhan, Engkau juga berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, berikan kelegaan bagi yang beban berat, yang terikat Kau bebaskan, yang putus asa. Tuhan berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat kesembuhan-Mu Tuhan pada sore hari ini, sebab Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya Allahku, ya Allahku. Ya ralama sena, ya ralama tosyando. Haleluya. Kami ingin Kau Yesus lebih lagi. Tuhan Yesus, kami ingin Kau lebih lagi ya Tuhan, dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau sabar terhadap kami. Engkau tidak pernah curang, Engkau selalu setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Pimpin kata demi kata, biarnya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Ibadah ini milik-Mu,
Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya tempat ini. Jamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang beri untuk Allah kita. Katakan haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara Tuhan. Semuanya baik-baik. Haleluya, senang sekali bisa bersama saudara pada sore hari ini. Nah saudara, kemarin tanggal 4 September gereja kita, gereja induk kita, GBI Gatot Subroto, tepat berumur 37 tahun. Bukankah Allah kita baik, menyertai kita semua, amin. Tepuk tangan yang beri untuk Allah kita, haleluya. Dan kalau jemaat GBI Senayan City itu 18 tahun ya, betul ya. Nah saudara, hari ini saya pengen sharing, kita semua ini kan berjalan atau mengikut Tuhan dalam waktu yang sudah cukup lama semua, betul ya? Enggak ada yang baru sebulan, 2 bulan kan, mungkin ada, tapi sebagian besar pasti yang udah lama semua. Kalau kita lihat umur 37 tahun, bukan waktu yang sebentar. Saudara, pertanyaannya yang pertama adalah, yang saya ingin sampaikan adalah, apakah saudara dan saya masih tetap pada kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Coba kita renungkan hari ini. Betul kita sudah lama ikut Tuhan. Tapi apakah kita masih punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Kalau misalnya pasangan suami istri yang sudah menikah 37 tahun, pasti si suami ngomong gini sama istrinya. 37 tahun bukan waktu yang sebentar. Pasti si istri akan setuju, betul 37 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan suami istri. Nah kalau si suami atau si istrinya bilang gini, boleh enggak kita mulai 30 tahun masuk ke 38, kita kayak pacaran lagi yuk kayak dulu. Kayak pertama-tama jatuh cinta, pertama-tama ketemu. Pasti kalau misalnya suami istri sepakat seperti ini, mereka juga tetap harus berdoa sama Tuhan, biar Tuhan buka jalan. Dan setiap suami dan istri harus mau mengalami perubahan untuk bisa mengalami seperti dulu lagi dengan kasih yang mula-mula. Yang setuju katakan amin. Demikian kita juga dengan Tuhan. Saudara, untuk kembali pada kasih yang mula-mula, saudara dan saya kita harus menginginkan Tuhan dalam hidup kita lebih dan lebih dan lebih lagi. Seperti suami istri kalau ngalamin konflik harus ngobrol berdua, harus ngomong satu dengan yang lain. Yang satu ngomong, yang satu dengerin kerinduan, keinginannya dan berusaha untuk berubah. Yang satu lagi ngomong, yang si pasangannya pun akan harus dengerin juga. Bukannya konflik saling bela diri, tapi mulai dengerin. Iya juga ya, apa salahnya sih saya berubah untuk mengikuti keinginan orang yang saya cintai, orang yang mencintai saya. Demikian kita juga dengan Tuhan. Waktu kita berkata Tuhan, aku ingin kembali pada kasih yang mula-mula. Kita harus pertama cari Tuhan, yaitu doa. Duduk dengan Tuhan. Bicarakan, kita bereskan, kita bertobat. Kita menyesal dan dengar apa yang Tuhan minta. Kita dengar perasaannya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, kitab Wahyu pasal 2, ayat 2-5. Tuhan ngomong kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Katakan amin. Saudara, ini yang ngomong Tuhan kepada jemaat di Efesus. Malam ini izinkan dia ngomong kepada setiap kita semua pribadi lepas pribadi. Semua jemaat Tuhan, juga semua para pelayan Tuhan. Kalau Tuhan yang ngomong kepada jemaatnya, saya mau nanya, yang takut kehilangan tuh Tuhan atau jemaat? Saudara ngerti bahasa Indonesia ya? Oh, yang takut kehilangan tuh Tuhan atau kitanya? Siapa saudara? Tuhan.
Tuhan yang ngomong. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu. Wah, pokoknya luar biasa. Pelayanan, wah luar biasa pokoknya. Kamu tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Tapi engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah. Namun aku mencela engkau, namun aku punya keberatan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah meninggalkan cinta pertamamu, yaitu aku, kata Tuhan. Giat sih, sibuk sih. Wow, semuanya kerjain. Tapi kita kehilangan hubungan, kehilangan cinta pertama kita, yaitu Tuhan. Kalau suami istri itu, suaminya kerja keras, cari uang untuk istri, anak-anak semuanya tercukupi, bahkan lebih. Istri pokoknya masak, nyiapin semua untuk suami. Tapi yang hilang apa? Hubungan. Ya udah, pokoknya udah suami istri kan. Ya udah kan, udah percaya sama Yesus. Tuhan yang ngerasain kehilangan waktu-waktu kita dengan Tuhan. Enggak seperti dulu, waktu pertama kali jatuh cinta. Kegiatannya hampir enggak ada. Tapi setiap kali kalau doa, setiap kali kalau ibadah, pokoknya Tuhan, aku ingin Engkau Tuhan. Aku ingin hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin dijamah oleh Tuhan. Enggak sekedar hanya orang yang rutinitas beribadah. Saudara nangkep sampai sini? Amin. Masihkah itu ada dalam hati kita? Betul, kita sudah lama jadi orang Kristen. Betul, kita sudah pelayanan. Kita sudah punya jabatan posisi. Bukan itu yang Tuhan tanya. Kehausan kita, cinta kita sama Tuhan, masih kayak dulu enggak? Lalu Tuhan bilang gini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Pertama kali jatuh cinta, apa sih yang saudara lakukan? Banyak? Enggak, kita enggak lakukan banyak apa-apa. Tapi kita adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang suka doa, orang yang suka baca Alkitab, baca firman Tuhan, dengar khotbah, diperhatikan. Tiap kali nyembah, kalau misalnya nggak ngerasain apa-apa, pulang uring-uringan. Saudara gitu nggak? Betul ya? Saya kok ngerasain apa-apa sih? Nggak ngerasain apa-apa sih? Sampai Tuhan, di mana engkau Tuhan? Apa salahku Tuhan? Apa dosaku Tuhan? Aku mau bertobat. Asal aku bisa kembali ngalami hadirat-Mu Tuhan. Sekarang masih gitu enggak? Hari ini enggak ngerasain, minggu depan enggak ngerasain, bulan depan ngerasain, ya udahlah, yang penting aku tetap setia kok sama Tuhan. Tuhan kehilangan kehausan, kelaparan kita akan Dia. Tuhan kehilangan, mana wajah-wajah matanya yang selalu tertuju pada Tuhan waktu nyembah Tuhan. Kok gak ada ya? Sibuk sekarang. Ayo saudara, kita kembali pada kasih kita yang mula-mula. Tuhan mencintai kita bukan karena kita jadi sesuatu. Waktu kita belum bisa apa-apa, Dia sudah jatuh cinta kepada saudara dan saya. Lalu Dia bilang, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ini Tuhan bukan yang ngancam nih. Nanti kalau enggak saya ambil nih. Bukan saudara. Kenapa Dia ambil? Karena saudara dan saya yang ninggalin Tuhan. Jadi Dia ambil. Karena kita udah dibilangin terus kita tetap gak mau. Ya udah, Dia ambil. Bukan karena Tuhan ngancam, kalau enggak ini, enggak saudara. Jadi Tuhan ngomong gini, sebenarnya Tuhan ingin, ayo kita kembali lagi pada kasih kita yang mula-mula pada Tuhan. Saudara tahu enggak, waktu kita jatuh cinta lagi dengan Tuhan, itu yang membuat kita bergairah
dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Benar, membuat kita bergairah, membuat kita tidak akan hitung-hitungan. Kan kita tahu, Tuhan, semua yang aku lakukan karena aku cinta kepadamu, Yesus. Aku ingin Engkau tahu betapa cintanya aku kepadamu, Tuhan. Di sini para suami, engkau tidak pernah merasa capek kerja. Karena ada sesuatu yang engkau harus hasilkan untuk istri dan anak-anakmu. Setiap istri pasti gak pernah rasa, aduh capek banget yang mesti nungguin ini, buat ini, buat ini. Karena engkau lakukan kenapa? Karena engkau jatuh cinta kepada suamimu, jatuh cinta kepada anak-anakmu. Betul saudara? Nah sekarang kita nih balik lagi, jatuh cinta dengan Tuhan yang tidak kelihatan, tapi dia nyata, dia hidup. Dan kita bisa ngerasakan kehadirannya di tengah-tengah kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Namanya adalah Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, haleluya. Mari angkat tanganmu, panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. I love you, Lord. Aku akan selalu mengasihimu, Yesus. Aku janji. Bagiku. Mari ambil waktu masing-masing berdoa kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu, perasaanmu. Katakan betapa engkau mencintai Yesus. Aku sayang padamu Tuhan. Aku cinta banget sama Tuhan. Aku janji Tuhan akan terus mencintaimu seumur hidup hamba-Mu ini ya Tuhan. Aku janji di hadapan Tuhan. Jaga ya Tuhan. Biar hamba-Mu tetap setia sampai selesai. Ya Tuhan, curahkan kasih-Mu atas umat-Mu semua ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus. Jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa. Berapa banyak di tempat ini engkau berkata, Tuhan pulihkan kembali aku pada kasih-Ku yang mula-mula. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan berdoa saat ini. Tuhan kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu. Tuhan jamah. Tidak ada seorang pun yang berniat untuk tidak mencintai-Mu Yesus. Tuhan tolong, pulihkan kembali, pulihkan kembali. Ya Tuhan, ya Tuhan, angkat semua rasa bersalah, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biar kami dengan hati yang bersyukur Tuhan,
Kami boleh merasakan kembali kasih-Mu dalam hidup kami semua. Jamah Tuhan saat ini. Biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah. Terus berdoa, terus berdoa. Jangan tahan air matamu, jangan tahan hatimu. Berseru, menjerit pada Yesus. Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Lakukan lagi yang dulu. Yang semula engkau lakukan. Apa sih yang kita lakukan? Saudara, ayo kembali lagi baca Alkitab kita. Renungkan firman Tuhan. Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Kembali lagi banyak doa. Banyak doa. Nyembah Tuhan. Gak ada cara lain. Saudara, memang kita punya pergumulan, punya persoalan. Tapi waktu kita kembali pada kasih yang mula-mula, percayalah. Yang pertama kita akan kuat menghadapi segala pergumulan apapun. Dan Tuhan pasti akan segera memberikan kita jalan keluar. Amin, saudaraku. Nah saudara masih ingat kota Betania yang ada di Alkitab saudara ya. Itu tempat Tuhan Yesus beristirahat di Betania. Dia khotbah, dia ngajar, melakukan mujizat kesembuhan di Yerusalem. Tapi kapan dia beristirahat? Setiap kali datang ke Betania. Berapa kali dia mengunjungi Betania? Ada satu keluarga yang selalu menyambut Yesus dengan luar biasa. Yaitu ada 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Nah saudara, kata Betania artinya adalah tempat orang miskin. Matius 5 ayat 3 berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ini bukan miskin materi, tapi miskin di hadapan Allah. The poor in spirit. Saudara tahu orang miskin itu selalu gak pernah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Dia butuh orang lain untuk menolong dia. Kalau kita miskin di hadapan Tuhan, kita tahu kita gak pernah bisa untuk menolong diri kita sendiri. Dan kita butuh Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah saudara, artinya ini orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Di Lukas 10 ayat 38-42, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tiba di sebuah kampung namanya Betania. Langsung disambut dengan Marta. Wah dari jauh udah kelihatan, langsung panggil Tuhan Yesus, ayo masuk sini, ayo datang. Wah orang kalau disambut gitu tuh luar biasa. Makanya kerasan, makanya betah. Saudara, Yesus masuk, Marta langsung ke dapur. Dia siapin makanan, dia siapin minuman semua untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sedangkan Maria, saudaranya, langsung mengantar Tuhan Yesus sampai ke sebuah tempat sofa. Dan waktu Tuhan Yesus duduk di sofa itu atau di kursi itu, Maria juga duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dengarkan semua perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai cerita apa yang terjadi di Yerusalem. Dia cerita bagaimana orang disembuhkan, orang diselamatkan, orang dipulihkan, ngalami mujizat. Tuhan Yesus cerita semuanya, bagaimana dia mengajar. Maria terus dengar, terus perhatikan. Dan saudara, enggak lama kemudian Marta datang. Dia lagi sibuk-sibuk, dia bilang ini saudara saya kemana? Saya kerja sendirian untuk melayani sekian banyak orang. Lalu dia datangin, dia lihat lagi duduk di kaki Tuhan. Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Wah udah, dia bilang suruhlah datang. Terus apa Tuhan bilang? Ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Berapa banyak yang perlu? Cuman satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ternyata untuk satu yang perlu itu kita harus pilih. Gak bisa gak dipilih, soalnya harus tentukan pilihanmu. Yang tidak akan diambil daripadanya. Bukan 2 yang perlu, bukannya 5, bukan 10. Tapi hanya satu yang perlu. Apa yang satu itu? Yang Maria pilih. Apa menurut saudara? Salah gak apa-apa kok saudara. Apa? Duduk di kaki Tuhan. Apalagi? Satu aja mewakili semua Senen City? Unity semua? Apa? Unity? Unity sama Tuhan. Itu aja, 2 berarti. Ada lagi?
dengar suara Tuhan. Wah ini profetik pasti. Apalagi? Udah 3 doang? Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang satu itu? Yesus. Yesus yang dia pilih. Dia pilih Yesus. Saudara, biarlah GBI Senayan City sama seperti Betania. Tuhan selalu pengen datang ke sana. Karena disambut dengan saudara di tempat ini dengan luar biasa. Karena engkau pilih cuma satu. Siapa yang engkau pilih? Siapa yang engkau pilih? Tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo kembali pada kasih kita yang mula-mula. Kembali pada cinta kita kepada Yesus dengan cinta yang mula-mula. Yang kedua, dengan sekian lama kita jadi orang Kristen, orang percaya, kita melayani sampai hari ini. Pertanyaannya begini, apakah saudara dan saya masih yakin dengan kepercayaanmu? Pasti kan ada pergumulan, ada hal-hal yang juga belum dijawab sampai hari ini. Betul gak saudara? Saudara masih ingat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di perahu di Danau Galilea. Ada angin badai, Tuhan sedang tertidur. Sedang tidur, bukan tertidur, sedang tidur. Lalu murid-murid bangunin, bangun Tuhan, bangun. Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Yesus langsung bangun, langsung dia hardik. Diam, tenanglah. Seketika juga tenanglah danau itu. Lalu Tuhan ngomong sama murid-muridnya. Di Markus 4, ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Waktu gak ada apa-apa, semua baik-baik saja, semua bahagia, semuanya sehat, semuanya diberkati. Kita percaya semua sama Tuhan. Pertanyaannya, waktu mulai datang persoalan, pergumulan, badai yang tidak kita undang. Apakah saudara dan saya masih percaya sama Tuhan? Jawabannya pasti, iya masih percaya. Betul gak saudara ya? Tapi waktu saya baca di Amplified Bible-nya, Tuhan nanya gini, mengapa kamu begitu takut? Lalu tapi yang keduanya bukannya mengapa kamu tidak percaya, tetapi mengapa kamu tidak yakin dengan kepercayaanmu? Masih percaya sih, tapi yakin gak? Saudara ngerti apa yang saya maksudkan? Masih yakin gak kita dengan Tuhan waktu kita menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup kita? Saudara percaya gak? Saudara yakin gak? Waktu engkau berdoa, Tuhan dengar doa kita. Dia masih ingat doa-doa saudara yang lama-lama yang belum dijawab sampai hari ini. Dia ingat titik komanya engkau bicara sama Tuhan. Dan dengar baik-baik. Satu persatu, dan satu persatu doa-doamu Tuhan akan jawab semuanya. Dan jawaban Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Tapi apakah kita masih yakin dengan kepercayaan kita? Saudara yang kasih Tuhan, percayalah janji Tuhan pasti akan digenapi. Saudara ingat Abram dan Sarai? Sebelum nama mereka berubah jadi Abraham dan Sarah. Abram mendapatkan janji Tuhan, dia akan mendapat seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Tapi mereka harus tunggu 25 tahun. Waktu yang panjang ini sempat membuat mereka goyah. Makanya muncul Hagar, makanya muncul Ismail, anak daripada Hagar dengan Abraham. Kenapa? Karena mereka goyah. Sarai bilang, Hagar, biar kamu punya anak melalui Hagar. Padahal Tuhan janji Abraham, kamu akan punya anak dari Sarah. 25 tahun mereka sempat goyah. Muncul Hagar dan Ismail. Saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan itu sabar dan baik. Akhirnya Abraham tetap ditepati janjinya, yaitu Ishak lahir dari Sarah. Betul? Saudara dengar baik-baik. Jangan terkecoh dalam menantikan janji Tuhan. Biarlah kita semua yakin akan kepercayaan kita pada Yesus. Tuhan tidak pernah berubah. Dia nggak pernah curang. Apa yang dia janjikan pasti dan pasti dan pasti akan digenapi. Tepuk tangan yang beri untuk Allah kita. Haleluya. Yang terakhir,
Saudara, masihkah kita jadi rumah doa? Saudara masih ingat ya? Di kitab Matius 21, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Dia usir orang yang berjual beli. Meja penukar uang, pedagang merpati. Lalu dia bilang gini, rumahku akan disebut rumah doa. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Rumahnya Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam kita. Lalu datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Setelah dia bersihkan bait Allah, Tuhan suruh murid-muridnya, kamu pergi ke jalan-jalan, kamu pergi ke lorong-lorong jalan. Aku tunggu di sini. Bawa orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang cacat, orang-orang miskin. Aku tunggu di sini, kata Tuhan. Dia tunggu di bait Allah. Dia tunggu di sinagog, saudara. Tuhan pengen kasih tahu kepada murid-muridnya, apa tujuan sinagog itu dibangun. Apa tujuannya bait Allah itu dibangun. Tuhan kasih tahu untuk setiap kita semua, GBI Senayan City, apa tujuannya GBI Senayan City itu dibangun. Biar setiap kita semua cari orang-orang dan bawa mereka ke sini, dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan pasti diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Amin. Masihkah kita berdoa atau jadi rumah doa untuk hal-hal yang seperti itu? Untuk kita bisa melihat penuaian terjadi di gereja di mana kita melayani, di mana kita beribadah. Ataukah kita sudah jadi satu rutinitas aja? Rutinitas aja. Saudara, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Amin. Kita harus berdoa. Mungkin ada yang bilang gini, tapi Ben, saya udah bingung doanya gimana. Masalahnya gak selesai. Dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Tetap gak berubah. Saudara jangan lupa. Dalam pergumulan hidup yang kita sedang hadapi, kita berdoa. Yang pertama, saudara dan saya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Sekalipun masalahmu belum selesai, persoalanmu mungkin tambah berat. Mungkin, saudara. Tapi jangan lupa, setiap kali pagi saudara buka mata, engkau masih bernafas. Bukankah Tuhan yang memberikan nafas kehidupan untuk kita? Betul saudara ya? Jangan lupa, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi untuk kita. Jangan lupa, Tuhan tetap tempatkan orang-orang, keluarga, orang-orang yang mencintai kita, di sekitar kita, yang selalu mendukung, menguatkan kita. Seringkali karena kita begitu buka mata, kita ingat masalah ini belum selesai, ini tambah berat, ini tambah susah, bingung semuanya. Kita lupa akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita semuanya. Tapi biarlah hari ini kita mulai robah lagi. Kita mulai kembali lagi berdoa, Tuhan aku bersyukur untuk semuanya. Sekalipun masalahku ini belum selesai, tapi aku percaya cepat atau lambat Tuhan pasti akan tolong. Karena di muka bumi ini gak ada yang abadi, termasuk masalahmu dan masalahku. Persoalan itu hanya membuat kita dilatih oleh Tuhan untuk bagaimana kita meresponi hidup ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita responi soal firman Tuhan, dia akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Waktu kita responi sesuai dengan pikiran kita, cara kita, kita akan tambah terpuruk. Lalu yang kedua, apa yang kita mesti doakan? Agungkan Tuhan. Bukankah dialah Allah yang besar, Allah yang dahsyat? Saudara, saya ingat saudara, mungkin 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, mama saya tuh kena serangan jantung dan dia harus di bypass. Setelah di bypass, masuk ruang pemulihan, suster telepon, bilangin saya bahwa dia sedang pendarahan. 1 jam kurang lebih 300-400 ml darah yang keluar. Saya panik langsung datang ke ruang pemulihan. Saya lihat beliau belum sadar, saudara. Dan saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya belum siap kehilangan mama saya. Lalu ya kita langsung doa dong. Kalau lihat kayak gitu bener gak? Saya doa apa yang saya ngerti, saya doain semuanya. Supaya pendarahan berhenti, sembuh, pulih semuanya. Saya takut kalau dia masuk ruang operasi lagi, harus dibuka lagi tulang dadanya. Saya takutnya dia jadi apa-apa. Tadi jadi udah gak apa-apa, ini jadi apa-apa. Saya takut di situ, saya jadi berusaha untuk supaya tidak masuk lagi ruang operasi. Supaya Tuhan sembuhkan saat itu juga. Doa gak bisa, tiba-tiba saya ingat. Oh saya ingat, kalau ada orang yang kerasukan setan, ditengking setannya pergi.
Ini mungkin harus ditengking pendarahannya supaya pendarahannya berhenti gitu saudara. Jadi saya pikir, ini yang kunci yang paling mujarab nih doa ini. Jadi saya tumpang tangan, saya bilang dalam nama Yesus pendarahan berhenti sekarang juga. Di dalam nama Yesus aku perintahkan. Susternya yang nyaut, belum berhenti nih Pak katanya. Darahnya masih terus jalan. Itu rasanya iman saya hilang, kayaknya hilang gitu saudara. Saya bilang, Tuhan saya mesti gimana lagi. Selama kita panik, kita gak akan pernah bisa doa. Betul gak saudara? Saya coba tenangkan diri saya. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa, firman Tuhan bilang gitu. Jadi saya mulai tenangkan diri, saya bilang Tuhan saya mesti doanya gimana. Tiba-tiba saya dengar satu kata, bersyukur. Waktu saya dengar bersyukur karena gak ada pilihan lain, ya udahlah saya taat aja lah. Saya bilang Tuhan Yesus aku bersyukur kepadamu. Sebab engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Allah pencipta langit dan bumi. Waktu saya ngomong gitu dari hati saya langsung mulai melihat betapa besar dahsyatnya Tuhan itu. Sebelumnya saya lihat masalah mama saya pendarahan ini jauh lebih besar. Yang begitu mengerikan. Tapi waktu saya ngomong itu tiba-tiba berubah semuanya. Dan saya bilang tiba-tiba ada ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca itu diingatkan kembali. Saya bilang Tuhan Raja Salomo berkata sesungguhnya langit yang mengatasi segala langit enggak pernah dapat memuat engkau ya Tuhan. Saya lagi nih, Tuhanmu dan Tuhanku dahsyatnya luar biasa. Lalu saya ingat lagi, Tuhan ngomong kepada Yehezkiel, Yehezkiel engkau lihat tulang-tulang kering ini, bisa hidup lagi enggak? Yehezkiel bilang gini, Tuhan engkau yang tahu. Lalu Tuhan bilang gini, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini, supaya daging, urat, kulit tumbuh. Bukankah dia Allah yang berfirman, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, merubah yang buruk jadi baik. Dia cuma ngomong aja, itu jadi saudara. Lalu Tuhan ngomong, bernubuat supaya nafas kehidupan. Roh Allah berhembus atas mereka semua. Dan tulang-tulang kering ini menjejakkan kakinya sebagai pasukan tentara yang luar biasa. Waktu saya ngomong itu sama Tuhan, waktu saya berdoa mengagungkan Tuhan seperti itu saudara. Tiba-tiba iman saya muncul. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Saudara tahu enggak, imanmu yang akan menggerakkan Tuhan melakukan mujizat. Saudara, langsung saya bilang begini, Tuhan aku percaya. Sekalipun mama saya harus bolak-balik 10 kali masuk ruang operasi. Tapi kalau engkau bilang hidup, dia pasti tetap akan hidup. Betul? Dan betul Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Diperpanjang 15 tahun lagi umurnya. Tepuk tangan yang beri untuk Allah kita, haleluya. Kalau sekarang mama saya berapa tahun yang lalu udah bersama Tuhan Yesus di sorga. Tapi sejak itu 15 tahun lagi Tuhan perpanjang semuanya. Saudara dengar baik-baik. Imanmu yang menyelamatkanmu. Tuhan tidak pernah tergerak karena kebutuhan manusia. Tuhan tidak pernah tergerak karena kebutuhanmu dan kebutuhanku. Apa yang bisa menggerakkan Tuhan? Iman saudara dan saya. Masih ingat tentang perempuan yang pernah 12 tahun? Dia berkata, imannya bilang ini, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dia buktikan dia punya iman. Dia melangkah, dia bergerak menghampiri Yesus dan pegang ujung jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Ada kuasa yang keluar. Dan Tuhan bilang gini, siapa yang menjamah aku? Murid bilang, Tuhan orang desak-desakan sama engkau dan kau tanya siapa yang jamah aku. Tuhan bilang ini, aku merasakan ada kuasa yang keluar. Dia merasakan ada satu tangan yang menjamah dengan iman. Sehingga kuasa Tuhan mengalir kepada orang itu. Saudara dengar baik-baik. Imanmu malam ini akan membuat Tuhan buat mujizat dalam hidupmu. Amin. Saudara percaya itu? Tuhan gak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan selama-lamanya. Amin. Saudara, masih ingat 1 orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya. Karena masuk ke tempat Tuhan Yesus sudah penuh orang, 4 orang ini ngangkat ke atas atap dan dituruni tepat di depan Yesus. Alkitab mencatat di kitab Markus, ketika Yesus melihat iman mereka, bagaimana iman bisa dilihat? Yaitu melalui perbuatannya. Iman siapa yang dia lihat? 4 orang atau 5 orang? Atau 1 orang yang lumpuh doang? 5-5 yang punya iman.
Kalau yang 4-nya doang bilang, bro, ini nggak bisa nih ke Tuhan Yesus nih, udah penuh banget nih. Satu jalan, kita mesti angkat kamu ke atas atap. Kalau yang lumpuh gak punya iman, dia bilang gini, jangan bro, nanti kalau jatuh bukannya sembuh malah mati. Tapi dia juga punya iman loh, iya angkat saya, angkat saya. Waktu Yesus lihat iman mereka, Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni. Orang-orang ahli Taurat bilang gini, dalam hatinya ini orang siapa sih? Dosanya sudah diampuni. Kan cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tuhan baca pikiran mereka semuanya. Terus Tuhan ngomong gini, manakah lebih mudah berkata dosamu sudah diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dengan kata lain, lebih mudah mana? Kamu selamat masuk surga atau kamu sembuh? Bertahun-tahun saudara baca ayat itu, pernah jawab gak mana lebih mudah? Gak pernah jawab ya. Saya juga gak pernah jawab, saya cuma baca doang. Tapi beberapa tahun yang lalu saya lagi mikir, iya ya mana lebih mudah? Dosamu sudah diampuni, kamu selamat masuk surga, atau kamu sembuh? Menurut saudara, mana lebih mudah? Masuk surga atau sembuh? Lagi loading semuanya, it's okay. Saya tungguin. Mana lebih mudah? Sembuh lebih mudah atau masuk surga lebih mudah? Sembuh lebih mudah ya. Betul ya? Karena orang paling kaya di dunia pun gak pernah bisa beli surga. Kalau kita bisa masuk surga, karena ada yang bayar harganya untuk kita. Yesus Kristus namanya. Tapi di situ Tuhan bilang gini, keselamatan dan kesembuhan sama-sama mudahnya. Kalau selamat aja kita pasti bisa, apalagi cuman kesembuhan, apalagi cuman pemulihan, apalagi cuman berkat-berkat Tuhan, apalagi yang lain. Kalau nyawa saja diberikan, apalagi yang lain. Amin saudaraku. Waktu hari ini, malam ini, engkau punya iman. Dengar baik-baik. Doa-doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri semuanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari semuanya pejamkan mata di hadapan Tuhan. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdoa. Dengan imanmu. Imanmu yang akan menggerakkan Tuhan. Melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Berdoa sesuai dengan kebutuhanmu. Apa yang engkau ingin untuk Tuhan Yesus lakukan bagimu. Mungkin kau berdoa untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu, untuk usahamu. Untuk keluargamu, rumah tanggamu. Pemulihan-pemulihan yang engkau butuhkan. Mari berdoa saat ini. Berdoa saat ini. Berdoa saat ini, berdoa. Tuhan, engkau dengar doa setiap anak-anakmu. Engkau lihat iman mereka ya Tuhan. Iman mereka Tuhan. Waktu mereka berdoa, perbuatan mereka membuktikan mereka punya iman kepadamu ya Tuhan. Dengar doa setiap anak-anakmu. Jawab doa mereka ya Tuhan. Jawab Tuhan satu persatu Tuhan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Berikan kelepasan, berikan kelegaan, berikan damai sejahtera, berikan jawaban-jawaban doa ya Tuhan. Angkat segala ketakutan, angkat segala kekhawatiran Tuhan, angkat ya Tuhan. Berdoa saat ini, berdoa saat ini. Jamah anak-anakmu Tuhan, jamah Yesus, jamah ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, Yesus. Yang terakhir, kita ingin berdoa untuk saudara yang sakit secara fisik atau yang mentalnya sakit. Engkau ketakutan, mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Engkau susah untuk bahagia, khawatir, atau sakit secara fisik. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin tanganmu sulit digerakkan,
frozen shoulder, atau apapun sakitnya. Mari berdoa saat ini, berdoa saat ini. Tumpang tangan di bagian daerah tubuhmu yang sakit saat ini. Hikana ya ra 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 ra. Horiala matastakana ya ra 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 ra. Hokana ya ra 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 ra. Tuhan jamah setiap anak-anakmu, jamah setiap anak-anakmu ya Tuhan. Kami mohon kesembuhan, kami mohon mujizat-Mu ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Berikan kesembuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah sehat. Iman-Mu menyembuhkan-Mu, iman-Mu menyelamatkan-Mu. Terima kesembuhan-Mu, terima mujizat-Mu saat ini dalam nama Yesus. Gerakan bagian tubuhmu, tanganmu, kakimu yang sudah digerakkan atau yang sakit, terus mulai gerakan, mulai angkat, mulai angkat, mulai gerakan. Dan rasakan sakitnya hilang, rasakan kesembuhan sedang terjadi. Di dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Sakit kepala ya Tuhan, jamah ya Tuhan, berikan kesembuhan. Mata disembuhkan, telinga disembuhkan dalam nama Yesus. Jantungmu disembuhkan, paru-parumu disembuhkan, pembuluh darahmu sembuh. Tidak ada penyempitan, tidak ada plak dalam nama Yesus. Sehat semua dalam nama Yesus. Limpa disembuhkan, ginjalmu disembuhkan. Engkau berhenti cuci darah dan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ruas tulang leher, ruas tulang belakang, sembuh. Tulang ekor sembuh dalam nama Yesus. Skoliosis hilang, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Kanker, tumor, miom, kista, polip, hilang semua dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Bronkitis, hilang sembuh dalam nama Yesus. TBC disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. HIV, hilang, jadilah sembuh. Sehat semua dalam nama Yesus. Autoimun hilang, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jamah, jamah ya Tuhan. Apapun sakit umatmu, jamah ya Tuhan. Migren, hilang dalam nama Yesus. Vertigo hilang, sembuh dalam nama Yesus. Asam lambung hilang, sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Darah tinggi kembali normal dalam nama Yesus. Oh kana ya ra 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 ra. Terus ucapkan kesembuhan, ucapkan kesembuhan bagi tubuhmu. Ucapkan kesembuhan, ucapkan mujizat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhanmu malam ini. Terima mujizatmu malam ini. Terima dalam nama Yesus. Hadirat-Mu Tuhan sedang menjamah Tuhan. Roh Kudus jamah anak-anak-Mu, jamah umat-Mu Tuhan. Stroke sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Hikana yaralaba sendededere bayaralaba yaralaba. Terus berdoa, sembah Yesus, sembah Yesus. Dan terima kesembuhan-Mu, terima mujizat-Mu. Mulai rasakan sakitnya hilang, mulai rasakan nyerinya hilang. Syaraf kejepit, sembuh dalam Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Hikana yarararaba syanda yaralabaralabaralaba. Segala ketakutanmu hilang, khawatirmu hilang, karena ada harapan, ada mujizat, ada kesembuhan yang Yesus mau lakukan untuk hidupmu. Terima, sekarang terima. Hikana yaralaba sendededeba yaralaba yaralaba yaralaba. Angkat tanganmu dan panggil Yesus, panggil Yesus. Namanya yang berkuasa, Yesus,
Panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, yang membalikkan keadaan umat-Mu. Nama yang memberi kemenangan dan terobosan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Biar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, menjadi terobosan dan kehidupan. Oh ralabaya syakatakara labaralaba. Engkau terus bekerja Roh Kudus, Engkau terus bekerja Roh Kudus. Oh ralaba, biar setiap kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Oh biarlah kami Tuhan terus mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Dan terus mendekat kepada Tuhan. Sumber pertolongan, kehidupan dan kekuatan bagi kami. Ajar kami bangun lebih pagi lagi untuk mencari Tuhan. Bangun lebih pagi lagi untuk kami mengejar hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Benny Gunawan yang telah menjadi berkat Tuhan atas hidup kami. Tuhan memberkati pelayanannya, kehidupannya. Oh semua Tuhan yang dikerjakannya, keluarganya Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau pakai lebih lagi untuk penuaian jiwa di akhir zaman ya Tuhan. Dan saat ini kami tidak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh mempersembahkan korban ini bagi Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur karena Engkau telah memberi banyak buat hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang siap memberi, semua berkata amen. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Haleluya. Silakan duduk. Overwhelmed by your mercy. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan atas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh diberkati atas firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau kiranya terus memakai kami ya Tuhan, untuk kami boleh selalu berjalan bersama dengan-Mu di dalam iman percaya kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seorang hamba yang Kau kirim ke tempat ini untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Benny Gunawan ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada tanda-tanda heran dan ajaib yang selalu menyertainya ya Tuhan. Berkati juga pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah keluarga hamba-Mu ini juga boleh selalu ada dalam lindungan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami yang kami kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Niko Nyoto Raharjo. Ya Tuhan, biarlah Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu terus Kau nyatakan dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh selalu melayani dalam kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau juga pertajam visi yang daripada-Mu ya Tuhan. Pewahyuan, urapan, kekudusan dan hikmat juga terus Kau curahkan atas gembala sidang kami di dalam menggembalakan gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga Ibu Hermin ya Tuhan. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna adanya Tuhan. Berkati juga para wakil gembala yang ada ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kesatuan hati dan unity di antara hamba-Mu ini untuk menopang gembala sidang kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Di Senayan City, Emporium Pluit dan Landmark Pluit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Billy Nyoto Raharjo. Ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini kami percaya boleh menjadi jawaban bagi generasi muda bangsa ini ya Tuhan. Dan biarlah gereja ini juga Kau bawa lebih tinggi lagi Tuhan bersama hamba-Mu untuk masuk ke dimensi yang lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang juga memberikan kesegaran baru, sukacita, semangat dan kekuatan kepada gembala kami di dalam pelayanan ya Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati Ibu Milka, Brian dan Janice. Biarlah keluarga hamba-Mu ini juga boleh selalu ada dalam lindungan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang
juga ambil bagian dalam ibadah ini ya Tuhan, dari pagi, siang, dan sore hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini suatu privilege bagi kami Tuhan, boleh kami melayani Engkau, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang pakai kami terus lagi Tuhan. Engkau yang memberikan kami hati yang selalu menyala-nyala di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang setia hadir di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bekerja, kami berdoa untuk mereka yang berusaha, kami berdoa untuk mereka yang sekolah ya Tuhan. Biarlah mereka juga hari-hari ini boleh selalu hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah mereka pulang juga tidak sama seperti mereka datang ya Tuhan, karena mereka telah menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga pakai mereka Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, bangsa kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ada dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu selalu on time atas Indonesia ya Tuhan. Tidak pernah gagal ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami berdoa biar transformasi juga terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Berkati Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Dan juga menteri-menteri yang ada, para gubernur ya Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin yang dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami berdoa juga biarlah hati yang takut akan Tuhan selalu ada atas mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau mengangkat tangan kami berdoa untuk kota kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Jakarta ya Tuhan. Kami berkatakan Shalom Jakarta, Shalom Jakarta. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau lepaskan sukacita, damai sejahtera, keamanan atas kota kami ya Tuhan. Dan biarlah kota kami juga boleh menjadi kesenangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Berkati juga gubernur kami, wakil gubernur dan para pemimpin yang ada ya Tuhan. Dan kami juga berdoa juga Tuhan, biarlah kami juga semua boleh ada dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Mari kita pulang dengan terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore malam hari ini sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di dalam rumah Maranatha dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.